Bab ke-233. Raffi belum mampu mengucapkan sepatah kata pun sejak melihat ibunya datang dengan wajah penuh cemas. Kini, ia malah khawatir ibunya akan ikut dihina seperti dirinya tadi. Apalagi ibu dari anak yang ia pukul tadi tampak penuh amarah. "Saya minta maaf, Bu, ini hari pertama anak saya masuk ke sekolah ini." Raffi mengangkat kepala menatap ibunya. Suaranya terdengar pelan di telinga. Terkesan penuh rasa bersalah. "Diajarin dong anaknya. Bu, masa main pukul aja? Kalau anak saya kenapa-kenapa, ibu bisa tanggung jawab," ketus wanita itu. "Sekali lagi saya minta maaf, Bu." Dalam hati Raffi kembali bertanya-tanya, mengapa ibunya terus meminta maaf, padahal ia memukul dan berkelahi dengan anak itu karena menghina ibu dan ayahnya. Bahkan Raffi sempat mengaku kalau ayahnya dipenjara dan ibunya menikah lagi dengan sopir. "Bu, Raffi nggak salah." Anak lelaki itu berucap lirih. "Nggak salah gimana? Zidan kamu pukul sampai nangis-nangis begini." Wanita galak itu seketika menyelah. "Tapi, Raffi dipukul lebih banyak, Bu." Zidan panggil temannya buat pukul Raffi. Jelas Raffi hanya berani mengadu pada ibunya. Bahkan ia tak berani menatap wanita di sebelahnya. "Alah, alasan aja," ketus wanita itu lagi. Tak ada sahutan dari Iren. Ia hanya mengibaskan tangannya pada seragam putranya yang penuh debu. Seperti baru saja melakukan aksi berguling di pasir. "Minta maaf sama Zidan dan ibunya ya, Nak." Raffi jelas menolak melalui gelengan kepala. Bukankah minta maaf hanya dilakukan jika seseorang merasa bersalah? Raffi nggak salah, Bu. Sudahlah. Gak ada gunanya. Saya heran ya. Sekolah ini bukan sekolah sembarangan, tapi bisa-bisanya terima anak liar seperti ini. Sambil berdiri meninggalkan tempat duduk, wanita itu menggandeng tangan anaknya. "Kalau dia tidak dikeluarkan dari sekolah ini, maka Zidan yang akan saya pindahkan ke sekolah lain yang lebih bagus." "Sabar, Bu, kita bisa bicarakan semuanya dengan kepala dingin." Sang kepala sekolah yang sejak tadi bungkam itu akhirnya angkat suara. "Saya nggak bisa diam aja dong, Pak. Hari ini anak saya dipukul. Besok-besok bisa terjadi yang lebih parah. Saya akan beritahu suami saya tentang hal ini. Ayo, Zidan, kita pulang." Tanpa permisi, wanita itu menarik lengan putranya meninggalkan ruangan. Menutup pintu dengan kasar dan berlalu begitu saja. Ini tidak bisa dibiarkan," ucap Boy, yang sejak tadi menguping di balik pintu. Ia menatap wanita yang berjalan sambil mengomel itu. Raffi menyadari satu hal. Sejak pulang sekolah tadi ibunya banyak diam dan murung. Ia tahu penyebabnya pasti tentang perkelahiannya tadi dengan anak bernama Zidan. Perlahan anak lelaki itu bangkit dari tempat duduknya dan mendekati sang ibu yang sedang memasak. "Bu, Raffi nggak salah." Iren hanya melirik sekilas, lalu kembali terfokus pada masakannya. "Raffi, lain kali kalau ada yang menghina kamu, diam aja, Nak. Jangan balas apalagi berantem seperti tadi." "Kenapa harus diam, Bu? Karena kita tidak sama dengan mereka, Nak. Sekalipun kamu benar, tidak akan ada yang membela kamu." Ia mematikan kompor. "Jangan sampai ayah tahu soal masalah ini." Raffi segera mengangguk. Meskipun usianya masih sangat kecil, ia tahu alasan mengapa ibunya melarang memberitahu Om Joe. Ia takut ibunya akan dipukul seperti dulu kalau ia membuat masalah. Memangnya ada masalah apa? Joe yang tiba-tiba muncul membuat Iren tersentak. "Enggak apa-apa. Tapi tadi kamu bilang ada masalah. Masalah apa memangnya?" Joe membelai puncak kepala Raffi. "Hei jagoan, gimana hari pertama sekolah? Sudah dapat teman?" Raffi bungkam. Tak berani memberi jawaban. Mungkin masih malu-malu, jadi Raffi belum ada teman, jawab Iren segera, sambil memberi tatapan penuh isyarat kepada putranya. Tidak ingin jika Joe malah terbebani dengan masalah Raffi di hari pertama sekolah. "Tapi kamu ketemu Boy di sekolah, kan?" Raffi mengangguk pelan. Meskipun berada di kelas yang berbeda, namun ia dan Boy sempat saling menyapa. "Boleh nggak Raffi pindah sekolah, Om?" Ia langsung mengatupkan bibir menyadari dirinya salah memanggil. Ayah." Melihat sikap kaku Raffi membuat Joe tertawa pelan. "Kenapa mau pindah sekolah? Di sana sekolah untuk anak orang kaya.
Cari sekolah yang murah aja, Om. Enggak apa-apa. Tugas kamu cuma sekolah. Kamu nggak perlu memikirkan biayanya. Tapi kasihan ibu. Kedua alis Joe saling bertaut. Ia menatap Iren penuh tanya. Memangnya kenapa dengan ibu? Raffi kembali bungkam. Keinginannya sederhana. Tidak ingin ibunya dihina siapapun. Seperti ibunya Zidan tadi melayangkan hinaan bertubi-tubi. Tidak apa-apa. Mungkin Raffi hanya kepikiran kalau biaya sekolah di sana mahal. Iren segera menjawab sebelum Raffi salah bicara. Mau makan malam sekarang? Aku mau mandi dulu. Gerah. Sebelum melangkah menuju kamar, Joe sempat mengacak puncak kepala Raffi dengan gemas. Maafin ibu ya, nak. Kita nggak boleh jadi beban orang. Biar masalah ini jadi urusan ibu aja. Iya, Bu. Raffi melangkah penuh keraguan memasuki gedung sekolahnya. Ini hari kedua dan ia benar-benar berharap ini akan jadi hari terakhir menginjakkan kaki di sekolah itu. Bu, Raffi pindah sekolah aja. Ya, enggak usah di sini. Pinta anak lelaki itu. Kamu yang sabar ya, nak. Nanti ibu akan minta maaf sama ibunya Zidan lagi. Bujuk Iren. Kemarin, setelah pulang ia kembali dihubungi pihak sekolah untuk membicarakan masalah anak-anak. Iren berencana akan meminta maaf lagi kepada kedua orang tua Zidan. Ia menggandeng Raffi menuju ruangan kepala sekolah. Begitu masuk, kedatangannya langsung disambut oleh sikap ketus dari wanita yang kemarin marah-marah itu. Di sisi lain, Joe masih disibukkan dengan pekerjaan saat ponselnya berdering. Melirik sebentar, ia mengerutkan dahi. Ada panggilan dari nomor asing. Siapa ini? Gumamnya pelan. Kemudian langsung menggeser simbol hijau pada layar. Halo, Om Bro. Joe langsung menjauhkan ponsel dari telinga dengan alis berkerut. Bo, kamu? Ucapnya heran. Kenapa, Bro? Aku ada kabar burung. Burung siapa yang berkabar? Jawabnya sambil memijat kepala. Sedikit heran karena Boy si anak serba guna itu tiba-tiba menghubungi dirinya. Ish, Om Bro. Ini masalahnya gawat. Tentang apa sih? Om lagi kerja ini. Boy juga lagi kerja tahu. Om, tapi ini lagi ada misi rahasia. Joe berdecak. Misi rahasia apa? Kamu telepon paket nomor mana ini? Telepon di ruang guru. Ngumpet di bawah meja. Ketahuan guru. Dimarahin kamu. Ucap Joe mengingatkan. Enggak apa-apa. Jadi Boy mau ngasih informasi penting ke Om Bro. Soal apa? Awas kalau nggak penting. Joe menggeleng pelan. Sekarang ia tahu kenapa Bara begitu dekat dengan Boy. Mungkin karena Boy sering menghubunginya di jam kerja hanya untuk membahas hal tidak penting. Kemarin Tante Iren sama Raffi dihina sama ibunya Zidan. Tahu nggak, Om Bro? Apa? Dihina? Om nggak tahu. Ya, makanya Boy kasih tahu. Tapi Raffi nggak bilang sama Om. Raffi bilang takut ibunya dimarahin sama Om Joe. Makanya nggak mau bilang. Om sih, enggak tanya sama Boy. Jadi kemarin itu Raffi dihina sama teman-temannya, makanya dia ngamuk dan berantem sama Zidan. Tuh, sekarang Tante Iren sama Raffi ada di ruangan kepala sekolah.